Dengan ring tinju, ada wasit pula, memang ini tempatnya, dibandingkan mereka lakukan di luar. Itu Vicky udah ngomong, supaya ini tinju bangkit lagi. Dan terasa bener ya? Iya, ya kalau memang tinju bangkit lagi, ini adalah hal yang bagus. Betul. Harus kita support. Ya. Yuk kita bersuara. Bahkan sekarang orang-orang selebriti juga udah mulai pada main di ring tinju juga ya. Kayak tadi kita baru nonton siapa tuh? Jeffrey Nicole dan Keanu ya. Iya. Saya dikasih lihat sama tadi baru nih. Iya, Ini kita lihat dulu nih. Oh iya ini. Ini kan lagi rame gitu sekarang selebriti ada. Ini 3 kali KO dia. 3 KO. 3 kali KO. Iya. Oh iya benar tadi ya. Iya. Nah itu, jadi ada masalah-masalah bawa ke ring tinju, bawa ke ring tinju. Kalau saya lihat di situ, ini ada wasitnya. Ya, ada wasit yang menjaganya. Jadi ini masih terkontrol, tidak liar. Memang saya juga belum tahu ya ini, saya belum tahu, saya juga baru lihat, ya kan. Tapi kalau saya lihat sekilas di sini ada wasit dan dia menggunakan pelindung, menggunakan glove. Tentunya menggunakan glove, mungkin menggunakan mouth guard, ya pengaman. Biasanya pakai penutup. Cuman ini tanpa, tanpa. Tapi ya selama mereka melakukan di tempat sasana, ini kan sasananya, memang tempat berlatih. Tempat berlatih, sasana tinju, tempat sparring, dan dilakukan dengan pengaman, dengan glove boxing, dengan mouth guard, dengan ring tinju, ada wasit pula. Memang ini tempatnya, dibandingkan mereka lakukan di luar. Mereka melakukan dengan liar, ya itu kan melanggar hukum. Tapi jika ada tempatnya di sini, nah ini jadi jauh lebih aman, jauh lebih terkontrol gitu kan. Tapi kalau masalah apakah ada di bawah komisi bela diri, saya tidak tahu kalau yang ini. Tapi kalau yang kemarin kan sudah jelas, ya sudah jelas di bawah asosiasi dari ISKA, ya kan. Juga ada promotor tinju di situ, ada Abdul Rahman di situ kan. Memang sudah di bawah pengawasan para ahlinya, seperti itu. Dan didukung dengan kemasan yang begitu cantik, sehingga wah viewernya luar biasa. Bahkan sekarang itu ada resto and bar Holy Wings itu menyediakan seperti itu gitu ya, hiburan untuk seperti tontonan itu. gitu. Iya. Nah ini kan sebenarnya sebelumnya kayak gitu di luar negeri kan, di Indonesia kan belum dulu ada. Oh ya. Dulu ya MMA. Jadi waktu itu di Batam. Ya, ada orang sambil makan di restoran. Di restoran juga. Di restoran, jadi ada cage di arena, ya di octagon. Mereka bertarung MMA, terus di situ samping bisa makan. Itu pernah saya di Batam waktu itu ya. Terus ya ini mulai terjadi fenomena ini sekarang ada di Jakarta, di Holy Wing, ya kan. Ya selama ini adalah di bawah pengawasan, ya kan, dengan perizinan, tentunya ini akan menjadi suatu hal yang positif dong. Justru ini harus kita support. Holy Wing-nya jadi rame, ya kan. Ini atlet-atletnya juga atau selebritinya juga mendapat keuntungan, dapat bayaran juga kan? Ya, dapat bayaran, dapat keuntungan. Sponsor mendapat exposure yang besar, ya kan. Jadi semua pihak untung. Di situ harus ada kayak asuransi nggak sih untuk kesehatan orang setelah bertanding? Yang baik itu adalah ada asuransinya, ya. Kita bisa melakukan dengan BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS atau asuransi lainnya, ya kan. Itu apa? Jadi kalau terjadi cedera atau apapun, ini tidak liar. Jadi ada yang mengurusnya, ya kan. Ada biaya-biayanya seperti itu. Jadi memang mesti dijaga keselamatan. Tapi sebelum itu kita sih nggak mau itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, itulah gunanya alat-alat perlindungan, itulah gunanya wasit dan fasilitas ringnya yang aman. Bayangkan kalau bertarung di jalanan, waktu dia pukul kesengkat dikit, jatuh kepala kena trotoar, selesai. Kena batu. Iya, kena motor batu. Lewat. Ya. Aduh. Atau jatuhnya kepleset doang, nggak berantem aja bisa kena, selesai. Tapi ini kan dilakukan di matras, di ring tinju ada pengaman, ada wasitnya. Ya, itu kan jadi aman itu ya. Jatuh segimana kerasnya pun kalau di atas matras itu aman ya, Prof ya? Aman. Asal jatuhannya itu memang teknik jatuhan juga mesti dipelajari. Nah itu belajar teknik jatuh juga. Saya dulu pernah cerita loh sama di podcastnya Master Deddy Corbuzier juga, kalau kita jatuh di belakang itu yang paling bahaya. Di belakang tuh maksudnya jatuh ke belakang. Oh oke. Bahaya kalau kena di bagian kepala bagian belakang sini, otak belakang ya. Jadi
pada saat terutama di tempat licin, misalkan di kamar mandi. Nah itu ya kita mesti safety, jadi kamar mandi mesti kering seperti itu. Jadi teknik jatuhan pun dilatih. Pada saat jatuh harus refleksnya mata melihat ke arah pusar. Harus ingat ya, jatuh kan bisa kapan aja dan dalam waktu hitungan persekian detik, tapi harus ingat jatuh. Kita mesti semua orang mesti latihan bela diri. Harus gitu loh. Kalau menurut saya latihan bela diri adalah suatu hal yang mendasar. Kita nggak bisa mengandalkan orang, kita tidak bisa mengandalkan negara atau polisi terus-menerus 1 kali 24 jam, ya kan? Kita juga harus memperkuat diri kita. Wanita juga kalau kuat itu keren, ya kan? Wanita punya bisa membela diri, bisa bersikap ya. Tidak hanya kuat saya, tapi bagaimana dia bersikap, mental dari seorang wanita itu, sehingga ada pengganggu dia bisa melawan dengan segala macam dia punya kemampuan. Itu keren, menurut saya keren gitu. Nah, begitu juga ditambah dengan latihan fisik, sehingga dia bisa bela diri, dia jatuh bisa aman, dia mau diserang dia bisa berjaga. Dia bisa melakukan bagaimana caranya supaya dia selamat. Itu survival mode itu. Sering kan kita lihat film-film bagaimana peran utamanya itu justru wanita loh. Perempuan justru, karena itu daya tarik kan. Ya, dilihat perempuan yang begitu lemah dilawankan dengan apa? Tokoh-tokoh yang lebih kuat ataupun monster-monster yang lebih kuat, tapi justru dikalahkan oleh seorang wanita dengan akal dia. Akalnya itu menjadi itu senjata dia. Itu daya tarik. Ya itu daya tarik dari bela dirinya. Jadi ya bela diri nggak cuma kuat tapi semuanya kan. Otaknya, badannya, hatinya itu harus in one package ya. Nah kalau sekarang nih kan lagi rame nih tinju-tinjuan atau MMA atau apapun itu gitu. Sekarang udah masuk ke selebritis gitu kan. Kita lihat ada Aldi Taher kemarin sama Vicky gitu kan. Sama Vicky. Jeffrey Nicole sama Keanu dan ada netizen juga bahkan yang mau nantang-nantang gitu. Berarti sekarang udah mulai orang-orang tuh harus ya ayo belajar gitu. Jangan cuman mau tandingnya doang gitu kan, tapi harus mulai belajar teknik, belajar ini, belajar itu gitu ya. Iya, kalau mereka nggak belajar nanti gini, ruginya sih satu, begitu naik digebukin. Nah iya. Udah ditontonin malu. Iya, abis digebukin cuman baru 1 ronde baru mulai udah kalah. Iya. Ya kan? Viewernya belum ngegulung. Tiba-tiba udah kalah. Ya, udah gitu ada di digital sampai seumur hidup tuh. Digital seumur hidup. Gitu. Iya kan? Iya, jadi kan itu repot banget. Dia harus latihan. Nah, untuk latihan orang-orang yang tiba-tiba ada tantangan mendadak kayak gitu ya, berapa bulan? Gini, sebenarnya harusnya minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Itu pun masih kurang. Iya, belum. Jadi yang betul gitu, yang menurut saya untuk latihan satu bela diri ya, itu 1 tahun itu persiapan yang sangat minim ya. Jadi dia harus belajar basic fundamental dari bela diri itu. Dia mesti mempelajari tekniknya. Dia mesti melakukan strength and conditioning gitu. Sampai itu tidak bisa diperoleh dengan cuman sebulan aja sih. Jadi kalau ada orang nantang, sinilah kering tinju, tar dulu, tunggu 3 bulan. Gitu. Tunggu 3 bulan, saya latihan dulu. Setahun kelamaan ya. Setahun kelar, kita berantemnya ntar gitu ya. Tapi paling tidak harus ada teknik, jangan. Paling tidak dia harus membekali dirinya lah. Kalau enggak nanti ya gitu aja, jadi tontonannya cuma jadi baru mulai. Ya selesai. Udah selesai. Penonton udah juga bayar mahal-mahal. Udah nonton capek-capek, nunggu lama-lama, ternyata hanya begitu saja. Nah, sekarang tinju sama MMA, mana yang lebih berbahaya? Gini, kalau soal berbahaya ya, ini sebenarnya tanpa mendiskreditkan salah satu dari cabang ini ya. Saya dulu pernah ngobrol sih sama Chris John. Ya. Chris John bilang, MMA lebih bahaya. Oh enggak juga. Karena pakai kaki, pakai apa gitu kan bisa dibanting. Karena menurut Chris John waktu itu MMA ya pakai ini loh, ada cekekan, ada bantingan, terus ada pukulan, ada tendangan, terus glove-nya kecil, ya kan? Kalau tinju kan glove-nya gede. Saya bilang, tapi di tinju itu pada saat lawan dipukul berkali-kali kepalanya, itu kan kena guncangan terus, dan targetnya lebih fokus ke arah kepala ya. Terus ya 70% kepala ya, mungkin 60-70% kepala, ke badan 30%. Tapi itu semuanya bentuknya pukulan, akumulasi. Dan karena glove-nya kecil, karena glove-nya besar ya dibandingkan MMA ya.
Jadi kalau kepukul nggak langsung KO gitu loh. Lebih ada peredamnya. Jadi akumulasi. Kena akumulasi itu kan terjadi guncangan di kepala. Akumulasi lama-lama menumpuk gitu. Nah, menurut saya justru saya bilang, bahayaan boxing dong. Boxing lebih ngeri loh. Karena pukulannya akumulasi ke arah kepala terus. Kalau MMA pukul lihat bisa menyerang pukulan kepala, bisa menendang kaki, bisa menendang badan, bisa pelukan atau melakukan clinch ya. Terus melakukan bantingan, terus melakukan cekikan, kuncian. Jadi targetnya tidak pukul kepala terus. Ya kan? Targetnya terpecah. Bisa kunci tangan, bisa kunci kaki gitu loh. Jadi targetnya tidak terus ke arah kepala. Nah, sedangkan tinju itu targetnya tak henti-henti ke arah kepala. Jadi kalau secara lebih berbahaya mana? Ya saya bilang, bahayaan tinju dong, gitu. Bahayaan tinju. Ya, kalau MMA, ya kita kepukul ya di MMA, jatuh, udah langsung stop, nggak dihitung lagi. Kalau di tinju kan dipukul, akumulasi, dia udah teler, dia jatuh, masih bisa dalam berdiri. keadaan dia terguncang, dihitung suruh bangun lagi, fight lagi. Sampai 3 kali KO baru selesai. Nah, tentunya akumulasi itu kan terfokus ke arah kepala. Sedangkan kalau MMA dia bisa ngunci kaki, bisa ngunci tangan. Jadi itu terpecah. Memang terlihat MMA lebih serem gitu, ya. Skillnya lebih komplit gitu, lebih banyak gitu. Untuk MMA kan pertarungan tangan kosong yang paling dekat dengan street fight. Di mana boleh mukul, boleh nendang, boleh sikut, boleh lutut, boleh banting, di bawah boleh mukul lagi, boleh cekik, boleh kunci, semuanya kan. Semuanya. Hanya yang nggak boleh kan menggigit, memukul kepala belakang, memukul ke arah kemaluan ya kan, atau menggunakan senjata. Nah itu kan selain itu semua boleh. Jadi itu paling mendekati dengan real fight, ya in real life gitu. Nah itu paling mendekati. Jadi tapi serangannya itu terpecah. Dan kalau kena pun karena glove-nya kecil, kena sekali, jatuh, selesai. Wasit langsung stop, nggak dihitung lagi. Nggak dihitung lagi, sudah bangun, pukulin lagi. Gitu. Jadi guncangan udah stop sampai situ aja. Nah itu saya. Tapi ya dua-duanya ini adalah bela diri yang menarik. Saya mengagumi tinju sejak kecil. Prof lebih suka yang mana? Awalnya dulu kita kan nggak ada MMA. Semasa kecil saya latihannya tinju aja. Saya ngelihat Muhammad Ali. Kecil umur berapa sih mulai? Saya kecil waktu itu kalau nggak salah sekitar umur 6. Saya udah beli glove boxing. Ya, dibelikan papa ya. Glove boxing saya di rumah digantung. Nah, karena tidak ada pelatih dulu, kita nggak ada sarana dan nggak ada yang mengarahkan. Kita ya nonton aja terus latihan sendiri. Terus teman-teman di satu gang itu kita panggilin. Di wilayah mana itu? Di wilayah di Jakarta Utara dekat Ancol ya. Itu di situ kita kumpulin teman-teman, ya kita bertarung di situ. Bertarung pada saat masih kecil. Jadi liar aja. Habis dari situ mulai belajar serius apa? Kickboxing. Kickboxing Pada tahun 91. Saya berlatih di Sasana Tunas Jaya Kickboxing di bawah asuhan Om Surya waktu itu. Ya jadi dari awalnya kickboxing dulu, saya menyukai boxing, ya kan? Saya dulu mana ada MMA, mana ada Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kickboxing. Nah, setelah 91. Nah, kemudian setelah saya mendalami kungfu, bela diri yang lain, ada judo dan lain-lain, taekwondo. Ya, kickboxing, taekwondo. Iya. Nah, Brazilian kemudian Jiu-Jitsu. Nah, tahun 2000, 2001 ya, sekitar tahun 2000 2001 baru saya mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu dan Mixed Martial Art MMA. Yang paling challenging buat Prof Max yang mana? Yang challenging, yang susah, yang ya lumayan tough lah untuk dipelajari. Dua sih itu ya, Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA. Karena sangat kompleks. Sangat kompleks, tekniknya sangat banyak gitu. Dan sampai detik ini teknik BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA itu terus tak hentinya berevolusi. Jadi nggak cuma gayanya sampai di situ doang. Enggak. Kalau zaman dulu kita nonton film nih, Kitab Suci Bela Diri, udah itu aja kan. Bentuknya juga dia hanya gambar saja. Ya. Tapi kalau sekarang kan bentuknya udah video. Lebih mudah dicerna kan, dan terus berevolusi. Jadi terus menjadi sempurna, disempurnakan. Jadi ya
kalau menurut saya memang yang paling challenging itu adalah mixed martial art. Karena apa? Dia ada, ya itu komplit semuanya. Nah, acara kemarin itu ada tujuan juga nggak yang misalnya untuk memajukan tinju supaya lebih besar lagi gitu, atau secara tidak langsung jadi? Enggak, itu Vicky udah ngomong supaya ini tinju bangkit lagi. Dan terasa bener ya? Iya, ya kalau memang tinju bangkit lagi, ini adalah hal yang bagus. Betul. Harus kita support. Ya. Semua cabang, tidak hanya tinju, semua cabang olahraga bela diri apapun, ya kan? Kalau dia bangkit, itu kita harus support, bukan kita jatuhkan, gitu loh. Kita support karena ini membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, gitu loh. Jadi ya kita saling support, saling dukung. Ayo. Mumpung lagi semangat. Mumpung lagi ada momentumnya. Pada saat bridging lagi di top-topnya, ayo kita lakukan, ayo kita berkarya di situ, ya kan? Kita berkarya daripada kita kita hanya menjatuhkan saja. Lebih baik ayo kita support, karena semua efek domino ini akan hasil yang baik ini, hasil yang positif itu sangat diperlukan ya, semua dari semua lini gitu loh. Prof, ada rencana mau fight sama siapa kalau Prof sendiri? Saya fight sama siapa ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada lawan atau emang kan lagi seru nih? Ya lagi seru sih. Ya. Atau belum kepikiran? Ya sebenarnya udah ada yang tawarin, gitu, udah ada yang tawarin, tapi kita lihat aja cocok nggak? Cocok apanya nih? Cocok apanya dulu? Cocok nggak? Ya banyak dong. Cocok apanya dulu komponennya? Komponennya ada peraturannya, ada rulesnya apa, ada lawannya siapa, umurnya berapa, terus tempat di mana, terus berapa hitungannya, semuanya kan perlu diperbincangkan. Iya. Kemarin itu kan dibilang dana terkumpul sekian gitu. Iya. Prof tahu itu rencana mau dikemanain? Saya sih nggak tahu. Itu rencana mau kemanain. Tapi kan di situ juga si Vicky itu kalau nggak salah dia mau memberikan hasilnya itu juga untuk amal ya. Kalau nggak salah itu yang di pertarungan antara kedua itulah, antara Ardil Taher atau dengan Aska gitu. Tapi ya dia melakukan itu untuk show, untuk membangkitkan tinju, juga beramal kepada pelatihnya juga kan. Ini terakhir nih, harapan Prof ya untuk yang lagi seru-serunya banget ini. Prof berharap ayo kita majuin gitu, tapi ada harapan khusus nggak, terutama untuk tinju di Indonesia atau MMA sekalian gitu, apa harapanmu? Harapannya ya sebenarnya tadi itu udah bahwa yuk kita berkarya, jadi kepada semua semua unsur-unsur bela diri di sini yang ada di Indonesia, ayo kita semua berkarya. Yang pelatih bisa menciptakan atlet, yang atlet ayo berkarya di sini di nasional, ya. Kemudian support akan datang dari sana sini sehingga kita bisa naik di ke permukaan, dilihat oleh dunia sebagai salah satu yang terbaik. Gitu. Ya itu pasti menjadi impian kita semua sih. Oke, thank you Prof Max Metino sudah hadir di Voice Podcast.